Jadi ada beberapa orang yang ketemu sama Nabi, iman sama Nabi, ketika Nabi Muhammad meninggal, orang tadi murtad, keluar dari agama Islam, mati dalam keadaan murtad, maka orang itu tidak dinamakan sahabat. Harus meninggalnya dalam keadaan iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya, beliau ini murtad, sempat murtad setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Setelah murtad kembali taubat. Pas taubat Nabi tak kata lagi sudah. Nah, apakah tetap dia ini dinamakan sahabat? Kata ulama, tetap dinamakan sahabat karena saking mulianya, saking agungnya kategori sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita masuk di bab atau pembahasan pertama, yaitu al-faslul awwal fi sifatillahi ta'ala, yang membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Aqsamut tauhid, sekali lagi mau membahas tentang ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ada 3 pembahasan, pembahasan inti. Yang pertama adalah ilahiyat, yang kedua nubuwat, yang ketiga sam'iyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني وهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat taufik dan hidayahnya serta sehat walafiat, sehingga kita bisa kembali bertemu, berjumpa, berkumpul di tempat yang penuh barakah ini insyaallah, untuk melanjutkan kajian seperti biasa malam Minggu pekan 2 dalam materi pembahasan tentang at-tauhid atau akidah, yang mana insyaallah kita dipandu oleh kitab Aqidatul Awam karangan Sayyid Ahmad Al-Marzuqi dan disyarahi oleh Al-Ustaz Kiai Muhammad Ihya Ulumuddin, murid pertama dari guru besar Abuya Al-Muhaddits Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Melanjut daripada kajian yang sudah lewat, qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, thumma as-salatu was-salamu sarmada 'ala an-nabiyyi khairi man qad wahhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Thumma salatu wassalamu sarmada, kemudian kata an-nazim, kata pengarang kitab ini, kemudian salawat serta salamnya selalu kami curahkan kepada orang sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, begitu juga saudara keluarganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi, dan sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man tabi', dan yang mengikuti jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sahbihi, qala syarih yang nyarahkan kitab ini berkata, wa sahbihi, sahabat Nabi. Siapa itu sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Definisinya apa? Batasannya sampai mana? Qala huwa man ijtama'a bihi sallallahu alaihi wasallam
ba'da risalah mu'minan wa mata ala imani. Definisi sahabat Nabi adalah orang yang bertemu atau melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam atau di masa hidupnya, hidup Nabi Muhammad, begitu juga hidup orang yang melihat setelah Nabi Muhammad diutus, kemudian iman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam keadaan iman kepada Nabi. Jadi yang bertemu Nabi di masa hidupnya Nabi di dunia ini. Berarti mafhumnya atau bisa kita pahami, orang yang berjumpa dengan Nabi ketika Nabi sudah meninggal, kan ada itu kan yang bermimpi, atau ada juga yang ketemu langsung yaqadhah secara nyata ketemu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak dinamakan sahabat. Walaupun dia melihatnya dengan mata kepala dia. Orang tahun 2022 melihat Nabi secara nyata, bukan di alam mimpi. Nyata langsung berbicara, mengambil sanad hadis, kan ada itu ceritanya. Yang pemimpin Thariqah Idrisiyah, Ahmad bin Idris, beliau berjumpa dengan Nabi langsung dan mengambil sanad atau mengambil sirat salawat langsung dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau dinamakan sahabat? Tidak. Tidak dinamakan sahabat, karena syarat dinamakan sahabat, beliau harus melihat Nabi di masa hidup Nabi di dunia ini. Ada tidak sekarang sahabat yang masih hidup? Ada, kata ulama, yaitu kalau kita bilang Nabi Isa pernah bertemu dengan Nabi, berarti Nabi Isa itu sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ketika Isra Mi'raj, nanti kan kita baca insyaallah cerita Isra Mi'raj di bulan Rajab. Nabi Muhammad ketemu sama Nabi Isa di Palestina atau di Baitul Maqdis. Ketika Nabi Muhammad sebelum naik Mi'raj ke atas, semua nabi dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa juga ada di situ, ketemu sama Nabi. Nabi Isa masih hidup, dan Nabi Muhammad waktu itu hidup di dunia ini masih. Di atas juga di langit ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa. Nabi Isa berarti masih kategori atau masuk dalam kategori sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ya kan, Nabi Muhammad sendiri yang menerangkan bahwasanya kalau di hari kiamat Nabi Isa itu turun ke muka bumi ini dengan membawa ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi turun bukan meneruskan ajaran beliau, kitab Injil, tidak. Turun dengan membawa atau meneruskan ajaran Islam, agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salib itu dihancurkan kaki sama Nabi Isa karena salib itu tidak benar. Wa yaqtulul khinzir, babi juga bakal diharamkan, persis seperti syariat Islam. Bahkan ketika beliau turun tidak mau jadi imam, yang disuruh jadi imam daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada nabi yang masih hidup, yang tidak ada khilaf atau yang pendapat sangat kuat, yaitu Nabi Isa masih hidup, wa rafa'nahu, kata Allah, kami angkat Nabi Isa. Ada juga yang mengatakan Nabi Idris masih hidup, ya, wa rafa'nahu makanan aliyah, diangkat, kata Allah, kami angkat Idris itu ke tempat yang sangat tinggi. Nabi Idris juga masih hidup. Ada juga yang mengatakan Nabi Ilyas masih hidup. 3 nabi ini yang masih hidup, ya. Keempat Nabi Khidir, ya, Nabi Khidir juga ada yang mengatakan masih hidup. Keempat nabi ini, ya, berarti semua masuk kategori sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat pertama orang dinamakan sahabat atau masuk kategori sahabat Nabi Muhammad harus bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa hidup beliau. Ba'dar risalah, dan ketemu sama Nabi ini setelah Nabi Muhammad diutus. Jadi orang yang ketemu sama Nabi tapi sebelum Nabi Muhammad diutus mereka sudah meninggal, maka orang tersebut tidak dinamakan sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicontohkan sama ulama itu seperti Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini sepupu Siti Khadijah
radhiyallahu anha. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali diturunkan kepada beliau wahyu, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, yang mana wahyu ini atau surat ayat yang turun ini melantik beliau menjadi nabi, belum menjadi rasul. Ya, ini ayat melantik Nabi Muhammad menjadi nabi, belum menjadi rasul, karena ada beda nabi sama rasul. Ya, kalau rasul suruh berdakwah, kalau nabi tidak disuruh berdakwah. Jadi ketika ayat Iqra turun kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawanya adalah malaikat Jibril, Nabi Muhammad turun ketakutan. Akhirnya sama Siti Khadijah ditemukan kepada Waraqah, namanya Waraqah, laki-laki. Waraqah ini tidak menyembah berhala. Beliau menganut agama Nabi Isa alaihi salam, mempelajari kitab Injil, jadi tahu cerita-cerita nabi-nabi terdahulu. Makanya sama Siti Khadijah dibawa ke Waraqah, pengen tahu apa Waraqah yang dialami Muhammad ini. Akhirnya kata Waraqah, innahu an-namusul akbar. Oh, itu malaikat Jibril yang dulu juga pernah datang kepada Nabi Musa dan juga kepada Nabi Isa. Kata Waraqah, kalau seandainya aku masih hidup ketika kamu diutus kepada kaummu wahai Muhammad, dan kamu dimusuhi oleh kaummu, aku akan menolongmu pertolongan yang sangat kuat sekali. Tapi belum Nabi diutus, belum Nabi berdakwah kepada kaumnya orang Mekah kafir Quraisy pada saat itu, Waraqah sudah meninggal. Jadi Waraqah ini tidak termasuk sahabat Nabi, karena tidak bertemu kepada Nabi setelah ar-risalah, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Mukminan bihi, ketemu Nabi di dunia ini. Terus setelah Nabi diutus, syarat yang ketiga harus iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak iman ya jelas bukan namanya sahabat. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, semua musuh-musuh Islam yang mati dalam keadaan kafir itu tidak dikategorikan dengan nama sahabat. Wa mata, ini syarat yang terakhir, wa mata ala imanih. Dan orang yang bertemu Nabi tadi di dunia ini setelah Nabi diutus, iman kepada Nabi Muhammad, syarat yang terakhir harus beliau meninggal dengan keadaan iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru dinamakan sahabat. Jadi ada beberapa orang yang ketemu sama Nabi, iman sama Nabi, ketika Nabi Muhammad meninggal, orang tadi murtad, keluar dari agama Islam, mati dalam keadaan murtad, maka orang itu tidak dinamakan sahabat. Harus meninggalnya dalam keadaan iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan apabila ada sahabat yang pernah melihat Nabi kemudian murtadnya setelah Nabi Muhammad meninggal, kemudian setelah murtad taubat balik lagi ke Islam, kembali tidak nama atau fungsi sahabatnya. Kebanyakan ulama mengatakan kembali kepada dia kategori atau fungsi nama daripada sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia ketika taubat setelah murtadnya Nabi sudah tidak ada. Jadi Nabi meninggal, dia murtad. Kan ada kejadian ya. Tulaihah al-Asadi ya, namanya ya, beliau ini murtad, sempat murtad setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Setelah murtad kembali taubat. Pas taubat Nabi tidak ngerti lagi sudah. Nah, apakah tetap dia ini dinamakan sahabat? Kata ulama, tetap dinamakan sahabat karena saking mulianya, saking agungnya kategori sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulia sekali ya, golongan yang dinamakan sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, karena mereka adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ya, Nabi Muhammad mengatakan Jibril itu ketika mau mencari teman-temanku atau sahabat-sahabatku, melihat di muka bumi ini hati mana yang paling bagus, hati mana yang paling cocok, yang paling mulia untuk dijadikan sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terpilihlah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan semuanya. Ya, jumlah sahabat tidak ada yang membatasi.
Tidak ada ulama yang membatasi jumlah sahabat misalkan 100.000, tidak ada. Soalnya saking banyaknya. Di tahun terakhir Nabi Muhammad SAW, tahun 10 Hijriyah, ketika beliau haji, dan itu adalah haji Islam, karena setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, Nabi Muhammad tidak pernah lagi haji kecuali di tahun 10 itu sebelum beliau meninggal. Dzulhijjah, habis itu Muharram, Safar, Rabiul Awal meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ Nabi haji dan sekalian menerangkan semua ajaran terkait dengan syariat ibadah haji. Kata ulama sejarah mengatakan itu yang hadir di haji Nabi Muhammad SAW puluhan ribu orang. Jadi seberapa? Tidak tahu seberapanya. Yang hadir itu semua adalah sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat sahabat jadi sahabat itu melihat Nabi walaupun tidak dilihat balik sama Nabi. Atau Nabi yang melihat dia tidak melihat Nabi, juga tetap dinamakan sahabat. Walaupun anak kecil, pendapat yang sangat kuat, anak kecil bayi dilihat sama Nabi, anak kecil itu tergolong nama sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nama sahabat namanya Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kapan lahirnya? Lahirnya pas haji tadi. Jadi pas lagi perjalanan haji, di tengah jalan Siti Asma binti Umais, istri Sayyidina Abu Bakar yang ketiga atau yang keempat, melahirkan putra beliau yang bernama Muhammad. Dilihat sama Nabi, dikategorikan oleh Ibn Hajar di dalam kitabnya Al-Isabah, fi Tarajim Sahabah, dikategorikan Muhammad ini termasuk sahabat Nabi, sahabat yang kecil. Kenapa termasuk sahabat Nabi? Karena pernah dipandang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama tidak bisa membatasi berapa pastinya jumlah sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuman ulama membatasi atau ada patokan dari tahun. Kata ulama, setelah tahun 100 Hijriyah tidak ada lagi sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terakhir yang meninggal sahabat Nabi bernama Abu Tufail Amir ibnu Wathilah. Abu Tufail Amir ibnu Wathilah. Beliau ini sahabat Nabi terakhir yang meninggal. Itu bisa ulama matoki. Karena ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, kata Nabi Muhammad, di antara kita ini yang hidup sekarang tidak akan hidup sampai melebihi 100 tahun ke depan. Itu kata Nabi Muhammad. Jadi setelah Nabi Muhammad meninggal, 100 tahun setelah beliau meninggal, dihitung sama ulama betul, pas omongan Nabi ini, 100 tahun setelah beliau meninggal tidak ada lagi sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tadi yang terakhir meninggal? Abu Tufail Amir ibnu Wathilah. Beliau sahabat Nabi yang terakhir meninggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi itu sedikit definisi atau pengertian tentang sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diharuskan, diwajibkan untuk cinta kepada sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sembarangan komentar. Sekarang ini kan gampang nian komentari sahabat Nabi. Kata sahib Jauhar Tauhid, wa awwilit tasyajur alladhi fihi warad. Kalau kita membaca di sejarah sahabat dan kita dapati ada beberapa sahabat Nabi yang cekcok di antara mereka. Fulan sama fulan bebalah, taruhlah. Fulan sama fulan tidak cocok dalam satu hukum, dalam mengurus umat, dalam masalah siasat, itu urusan mereka. Kalian, kita ini, kata ulama, tidak berhak untuk mengomentari sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ashabi kan nujum, sahabatku itu seperti bintang, bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Siapapun yang kalian ikuti, maka kalian akan mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, baik itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Jadi kita sangat dilarang membenci, apalagi naudzubillah min dzalik, daripada sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada alasan apapun.
oh alasan cinta sama ahlul bait tapi akhirnya benci sama sahabat, itu bohong berarti cintanya. Karena kalau dia memang betul cinta sama ahlul bait, pasti otomatis dia juga akan cinta sama sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti tidak mungkin tidak cinta sama sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, katanya darah mereka itu sangat beracun. Racun itu setetes atau sedikit baik kita masuk ke tempat minum kita pasti berbahaya. Begitu juga orang yang sembarangan mengomentari daripada sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Junaid, imam yang sangat besar, ya, pemimpin thariqah at-tasawuf, ya, beliau pernah ditanya, wahai imam, ya, siapa yang lebih mulia, kamu atau Muawiyah? Ya, Muawiyah itu sahabat Nabi yang cekcok sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, tidak cocok di dalam satu masalah siasat, masalah duniawi, ya, akhirnya perang sama Sayyidina Ali. Nah, ini yang bertanya ini, ya, merasa bingung. Mana yang lebih mulia? Kamu wahai imam keturunan Nabi, wali besar, pemimpin tasawuf, muridnya banyak, ya kan? Siapa yang lebih mulia? Kamu atau Muawiyah? Muawiyah sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata jawab Imam Junaid? Jangankan Muawiyah, kata Imam Junaid, ya, debu, kata Imam Junaid, dari, ya, debu dari kendaraan Badui, bukan Muawiyah, Badui. Badui itu orang yang tinggal di pelosok, yang mungkin cuma melihat Nabi sekali dua kali. Kata Imam Junaid, debu dari kendaraan, ya, kuda, ya, kendaraannya kuda, debu dari kendaraan Badui, ya, yang pernah melihat Nabi itu lebih baik, khairun min sab'ina Junaid, lebih baik dari 70 Junaid. Dirinya maksudnya. Jangankan satu, ada 70 seperti aku, itu lebih mulia. Siapa? Lebih mulia debu tadi. Debu siapa? Debu binatang. Binatang siapa? Binatang Badui, orang yang tinggal di dusun, di pelosokan. Apa? Kenapa dia mulia? Karena pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maqamus suhbah, ya, kedudukan sahabat Nabi itu tidak boleh disenggol-senggol sama sekali. Harus kita muliakan. Apapun yang terjadi di antara mereka, kita harus taslim, ya, kita iman, ya, itu urusan mereka. Mereka sahabat Nabi, mereka orang yang dicintai sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Kemudian kata al-muallif an-nazim yang mengarang syair ini, salawat salam kepada Nabi dan kepada keturunan Nabi besar Muhammad dan juga kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Kemudian juga salawat serta salam untuk orang-orang yang mengikuti jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghaira mubtadi', yang tidak keluar dari jalan yang benar. Apa al-mubtadi'? Al-bid'ah, itu mubtadi' dari kalimat bid'ah. Apa bid'ah itu? Bid'ah itu secara artian bahasa adalah makana mukhtara'an ala ghairi mithalin sabiq, yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi pertama kali yang buat lampu itu mubtadi' namanya. Orang yang pertama kali mengadakan atau menciptakan lampu. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, disifati dengan badi'us samawati wal ard, menciptakan muka bumi ini tanpa ada contoh sebelumnya. Itu namanya badi' atau mubtadi'. Itu secara bahasa, lughatan. Arti dari mubtadi' adalah orang yang mengadakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Adapun pengertian bid'ah, ya, dari syar'an, dari pandangan syariat adalah ma uhditha ala khilafi amri syari', yang diadakan bertentangan dengan perintah syariat, yaitu perintah Allah dan perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
khilaf ma amara syari, bertentangan. Ini apa harus digaris bawahi niat, yang diadakan, tapi yang diadakan ini bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mafhumnya, yang kita pahami dari definisi ini berarti setiap sesuatu yang diadakan tidak bertentangan dengan syariat Allah dan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perintah tersebut bukan bid'ah. Perkara tersebut bukan bid'ah dan tidak masuk di kategori hadis Nabi Muhammad kullu bid'atin dhalalah. Karena yang dimaksud sama Nabi Muhammad kullu bid'atin dhalalah, setiap sesuatu yang bid'ah itu sesat, bid'ah yang bertentangan dengan syariat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat pasti masuk api neraka. Artinya kullu bid'atin dhalalah, sekarang secara logika saja, kalau yang dimaksud Nabi kullu bid'atin dhalalah, setiap sesuatu yang baru itu sesat, diartikan dengan kategori atau dengan artian dari bahasa saja, ya maka semua yang kita lakukan sekarang berdosa berarti. Makin mik tak boleh, ngapa? Tak katik di zaman Nabi. Lampu juga tidak ada di zaman Nabi. Lampu, apalagi lampu ini, apalagi HP. Kitab tidak ada di zaman Nabi. Banyak rusak. Makna yang dituju sama Nabi rusak. Kalau kita maksudkan yang disebut sama Nabi tadi adalah setiap sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi pasti bid'ah, maka akan rusak kata atau maksud dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita pahami kullu bid'atin dhalalah tadi, bid'ah di situ adalah yang bertentangan dengan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru maknanya pas, maknanya lurus dengan yang dimaksud oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang banyak disalahgunakan oleh beberapa orang. Cepat nian, gampang sekali melontarkan hadis-hadis Nabi Muhammad, tapi maknanya sangat jauh dengan apa yang dituju oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ma'asyiral hadirin wal hadirat harus kita hati-hati. Kenapa kita hati-hati? Kita harus hati-hati dalam melontarkan atau menjadikan argumen kita, apalagi yang kita jadikan argumen itu ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya dosanya bukan sama manusia, dosanya sama Allah dan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita salah menggunakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, salah menggunakan hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naudzubillah min dzalik, dosanya sangat luar biasa. Jadi yang dimaksud bid'ah di sini adalah bid'ah yang sayyi'ah atau bid'ah yang bertentangan dengan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa An-Nazim di sini menyebutkan atau memasukkan di karangan beliau salawat serta salam kepada Nabi Muhammad? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kullu amrin dibalin la yubda'u bihamdillahi wassalati alayya fahuwa aqta'u abtar mamhuqun min kulli barakah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap perkara yang bagus yang tidak dimulai dengan memuji atau memuja Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimulai dengan bersalawat kepadaku, maka perkara tersebut akan cepat putusnya, akan tidak ada barakah yang dia lakukan. Ini persis dengan hadis bismillah. Jadi maka dari itu kata ulama, ketika kita mau memulai satu perkara, yang mana perkara itu perkara yang mubah atau perkara yang bagus, maka mulailah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mulai juga dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, aku senang apabila seseorang mendepankan di dalam percakapannya atau
di dalam apa saja yang dia mau, yang dia minta, yang dia cari, atau di dalam doanya. Apa yang dikedepankan wahai Imam Syafi'i? Yang dikedepan kata Imam Syafi'i adalah hamdallahi ta'ala wa thana'a alaih, memuji Allah Subhanahu wa taala, wassalata ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan salawat sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di doa, Nabi pernah ngajari salah satu sahabat, kau itu kata Nabi kalau mau doa salawat dulu sama aku. Kenapa salawat sama Nabi? Karena kalau kita depankan sesuatu yang pasti diterima sama Allah Subhanahu wa taala, dan kata Nabi sebelum selesai doa atau ketika terakhir doa, sebelum kau tutup doamu, salawat lagi sama aku. Kenapa? Karena ketika kita salawat di pertama dan salawat di akhir, dua-dua ini pasti diterimanya sama Allah. Nah, tengah-tengah ini kata Nabi Muhammad, kata ulama juga pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak mulai doa, biasakan mulailah dengan hamdalah, kemudian dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita doa dengan doa apa saja yang kita mau. Setelah itu tutup doa kita dengan kembali bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu yang diajarkan oleh beliau, dan doa kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita masuk di bab atau pembahasan pertama, yaitu al-faslul awwal fi sifatillahi ta'ala, yang membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqsamut tauhid, sekali lagi mau membahas tentang ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ada 3 pembahasan, pembahasan inti. Yang pertama adalah ilahiyat, yang kedua nubuwat, yang ketiga sam'iyat. Ilahiyat, apa itu ilahiyat? Ilahiyat adalah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu tauhid, 3 nih cuman. Yang pertama yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat Allah yang wajib, dan sifat Allah yang mustahil, dan sifat Allah yang jaiz. Yang kedua, pembahasan yang kedua, an-nubuwat, pembahasan tentang nabi-nabi, utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga nabi-nabi ini mempunyai tiga pembahasan: sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Pembahasan ketiga yang terakhir adalah sam'iyat. Sam'iyat adalah hal-hal yang kita dengar ceritanya atau dalilnya dari Nabi Muhammad SAW dan dari Al-Quran. Masalah hari akhir, masalah mizan, timbangan kelak di hari kiamat, ada nanti namanya mahsyar, padang mahsyar, ada nanti namanya hisab, ada nanti namanya as-sirat, jembatan, ada nanti namanya surga, neraka. Nah, itu namanya sam'iyat. Sama itu pendengaran. Artinya hal-hal ini kita tidak lihat, hanya kita dapati hal-hal ini dari pendengaran kita. Mendengar apa? Mendengar ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuman diterangkan di Al-Quran kelak ada hari akhir, kelak ada surga neraka, dan juga hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi 3 pembahasan di ilmu tauhid yang membahas tentang Allah, maksudnya sifat-sifat Allah, kemudian sifat-sifat para nabi, kemudian as-sam'iyat, hal-hal yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini, yang mana kita dengar kabar-kabar ini atau masalah-masalah ini dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala an-Nazim rahimahullahu ta'ala, wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah, fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai',
sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fakudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamunis tamar. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah. Kata An-Nazim, setelah kami memuji Allah, menyebut bismillah, memuji Allah dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah fa'lam biwujumil ma'rifah, ketahuilah bahwasannya ada kewajiban yang nama kewajiban ini adalah wajibul ma'rifah. Kita harus mengetahui atau meyakini atau kita wajib iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita membahas ma'rifah, yang terkena kewajiban ma'rifah ini kata ulama adalah orang yang mukallaf. Mukallaf adalah orang yang dibebani. Ya, itu mukallaf itu dari kallafa yukallifu taklifan fahuwa mukallaf, isim maf'ul dari madhi, fi'il madhi yang bunyinya kallafa yukallifu taklifan fahuwa mukallaf, dia telah dibebani atau diwajibi oleh Allah dan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mukallaf itu? Mukallaf itu kata ulama adalah siapa? Adalah al-baligh, orang yang sudah dewasa. Anak kecil yang belum dewasa, belum mukallaf. Kemudian al-balighu al-aqil, orang yang sudah berakal, itu mukallaf. Tidak ada muslim di sini. Ya, jadi mukallaf, pengertian mukallaf di ilmu tauhid, ilmu akidah beda, agak sedikit beda dengan pengertian mukallaf di ilmu fikih atau ilmu ibadah. Kalau di ilmu tauhid, ilmu akidah, pengertian mukallafnya dia baligh, sudah dewasa, akil, bisa berfikir. Artinya kalau orang gila bukan mukallaf. Terus salamatul hawas, syarat yang ketiga, salamatul hawas, bisa atau bisa sampai kepada dia satu maklumat, satu pengertian. Panca inderanya aktif. Gimana contoh panca inderanya ada aktif sehingga dia tidak bisa menerima maklumat dari luar? Misalkan ada orang, na'udzubillah min dzalik, dari lahir sudah buta, sudah tuli. Itu berarti anggota panca inderanya, yang mana anggota panca indera tadi dia bisa menerima maklumat dari luar, pengetahuan dari luar tidak aktif, berarti nak tahu dari mana? Nah itu. Ini orang tidak mukallaf. Berarti kalau ada orang yang buta tapi bisa mendengar, masih mukallaf. Karena dengan pendengaran dia bisa mengetahui apa saja yang harus dia imani. Orang yang misalkan tuli tapi dia tidak buta, bisa melihat, masih mukallaf. Kenapa mukallaf? Dengan matanya ya dia bisa diajari atau diberitahu bahwasannya ada hal-hal yang wajib kau imani dan kau yakini. Ada orang buta terus tuli, baru dia tidak mukallaf. Tidak wajib atau tidak berdosa ketika dia meninggal, atau dia tidak pernah sama sekali tahu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berdosa. Itu artinya salamatul hawas. Itu syarat mukallaf yang ketiga di ilmu akidah. Yang terakhir bulughud dakwah. Sampai kepadanya ajaran Nabi yang diutus untuk dirinya. Jadi misalkan di zaman sekarang 2022, misalkan masih ada orang yang hidup di tengah hutan tidak berbaur atau tidak sampai sama sekali maklumat dari luar ke hutan itu, yang mana dia hidup dari dulu sudah seperti itu. Misalkan manusia purba, taruhlah misalkan masih yang kayak orang hutan. Itu orang ketika meninggal tetap masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena syarat orang wajib iman, wajib meyakini ada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus bulughud dakwah. Harus dakwah Nabi yang diutus untuk dirinya sampai kepadanya.
Jadi ajaran Nabi Muhammad tidak sampai kepadanya, tidak dosa dia. Tidak dosa, dan ketika dia meninggal dia tetap masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Al-Isra, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula." Kata Allah, kami tidak akan menazab satu kaum sampai kaum tersebut kami utus kepada mereka utusan kami, sehingga utusan kami sudah mengajak mereka, mengenalkan mereka kepada kami, tapi tidak mau iman, baru kaum tadi kami azab. Tapi selagi tidak ada utusan yang kami utus, atau tidak sampai kepada dirinya utusan yang kami utus, maka orang tersebut tetap selamat nanti di akhirat dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha Adil, tidak zalim. Tidak mungkin Allah mengazab seseorang yang tidak tahu ada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sampai kepada dirinya ada Nabi Muhammad, ada ajaran Islam, ada Al-Quran. Tak mungkin orang tersebut diazab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kata ulama, termasuk gambaran bulughud dakwah yang sampai kepadanya dakwah Nabi Muhammad cuman musyawwah. Apa musyawwah? Gambaran yang sampai kepada dirinya tidak seperti yang kita ketahui. Ini biasanya terjadi misalkan di negara Eropa sana misalnya. Ada satu tempat yang dakwah kepada mereka bukan orang yang membaguskan nama Islam, tapi malah yang menjelek-jelekkan nama Islam. Iya. Akhirnya dia tengok, kalau Islam macam ini, nanda aku masuk Islam. Nah, itu orang termasuk dalam kategori orang yang tidak sampai kepadanya dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya dakwahnya tadi sampai dakwahnya, cuman yang bawa tadi bukan ngebagus ke Islam, tapi malah menjelekkan Islam. Makanya hati-hati dalam berdakwah di jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ini jadi dai malah bukan ngerangkul, tapi malah menjauhkan orang dari Islam. Itu jadi kalau nak jadi dai itu memang harus ada apa namanya, ada pelajarannya khusus, ada kitabnya khusus, ada hadis-hadis khusus yang harus mereka dengar agar mereka tidak sembarangan. Tidak ada sembarangan, misalkan masuk satu kampung langsung gedor-gedor rumah wong. Nah, itu akhirnya wong tadi yang asalnya mau kenal Islam jadi tidak nafsu akhirnya Islam. Dikit-dikit langsung wong betina lewat, haram neraka ini, tak pakai aurat, jangan, tak tutup aurat, jangan begitu. Ada tata caranya semua, ada usul-usulnya. Ada ajaran-ajaran, tertib-tertib yang ditertibkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada satu kampung yang sampai kepada mereka dakwah Nabi Muhammad, cuman dakwah tadi musyawwah, dicemarkan sama yang membawa dakwah tadi, maka orang tersebut, kata ulama akidah, kampung tersebut kalau meninggal itu tetap masuk surga, selamat nanti di akhirat. Kenapa? Karena dia betul memang sampai kepada dia dakwah Nabi Muhammad, cuman dakwah yang sampai bukan seperti dakwah yang sebetulnya, bukan seperti dakwah yang aslinya, tapi dakwah yang menyesatkan. Jadi 4 pengertian mukallaf di ilmu akidah, yaitu pertama al-baligh, dewasa, al-aqil, bisa berfikir, bukan orang gila. Yang keempat salamatul hawas, bisa diberitahu, artinya panca inderanya yang mengambil maklumat tadi, pengetahuan masih aktif. Yang keempat bulughud dakwah, sampai kepadanya dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari syarat keempat ini insyaallah nanti pertemuan yang akan datang kita bahas bagaimana hukumnya orang ashabul fatrah yang hidup di antara 2 utusan Nabi, termasuk nanti abawain Nabi, orang tua atau kakek-kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat serta taufik dan hidayatnya. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa. Rabbana 'allimna ma yanfa'una 'allimna ma yanfa'una 'allimna ma yanfa'una. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.